Di video kali ini gue mau kasih 5 rekomendasi mouse gaming yang bisa lo pilih. Sorry, mic di handphone-nya. Yang bisa lo pilih untuk tahun 2022 sampai beberapa tahun ke depan. Yang pertama, rekomendasi mouse yang pertama dari gue adalah dari salah satu brand yang sudah cukup bersahabat sama lo semua mungkin, yang suka cari equipment gaming yang on budget gitu ya, Rexus. Jadi yang pertama ini Rexus Daxa Pro Wireless Gaming Air 3. Apa sih? Rexus Pro Mouse Wireless Gaming Daxa Air 3. Nah, itu. Makin kesini makin panjang gitu loh. Rexus mouse-nya ya, nama-namanya benerin dong. Gampang-gampang gitu, pendek-pendek gitu. Jadi, mouse ini menarik buat gua karena dari desain yang berubah dari generasi Daxa sebelumnya. Yang kita udah tahu tuh bentuknya tuh bulat lonjong gitu ya. Terus oval, mulus gitu. Desain yang ini nih, si Pro Mouse Wireless Gaming Daxa Air 3 ini namanya panjang banget. Itu mirip ke apa ya, Razer, mungkin ke gaming hijau, mirip gitu dari segi desainnya menurut gua. Terus mouse ini tuh bobotnya cuma 72 gram. Jadi buat orang yang suka sama mouse yang enteng gitu, yang ultra light mode, ultra light mode ya, kayak gitu ini mas tergolong cukup recommended karena cuma 72 gram. Terus juga kapasitas baterainya itu lumayan gede, 580 mAh, dan Rexus ngeklaimnya ini bisa bertahan 40-60 jam. Jadi ya lumayan lah, itu sekitar 3 harian lebih ya. Jadi kalau main game 2 hari non-stop ya ini nggak habis, cuma 1 minggu gitu aman. Oh ya, sama jusnya itu udah Kyle Black. Jadi menurut gua udah klikinya tuh udah ajib banget buat lo main game itu, feeling klikinya tuh enak gitu. Terus sensornya juga udah Pixar PMW 3370, yang artinya gue juga kurang paham sebenarnya sensor ini tentang apa gitu. Itu sensor yang di bawah mouse gitu loh. Mana gue ada Daxa Pro Wireless yang generasi pertama nih, yang gede. Jadi sensornya ininya tuh udah apa tadi, Pixar PMW 3370. Yang gue nggak tahu ngaruhnya di apa, tapi mungkin ya kuasi dan something kayak gitu. Dan tentu aja karena sensornya cukup ditonjolkan di situ, mungkin itu udah salah satu sensor terbaik yang bisa lo temuin di market. Terus next, yang mouse kedua, Fanatec Aria XD7 wireless Bluetooth mouse gaming rechargeable. Oke, kenapa nama mouse panjang-panjang? Masih dalam budget yang cukup mainstream di Indonesia gitu. Fanatec, sini Fanatec Aria XD7 gue rekomendasiin buat lo yang emang cari mouse ultra light lagi gitu, terus wireless, karena emang ini bobotnya cuma 59 gram. Mouse ini hadir dengan desain yang menurut gue unik di sampingnya, tapi agak awkward kalau dilihat dari atas. Tapi ya itu menurut gue aja, mungkin gue kurang informasi tentang produk desain gitu ya. Tapi menurut gue juga itu kalau buat di tangan jadinya mungkin lebih nyaman kali ya, karena di belakangnya agak kecil gitu. Mungkin, sekali lagi, nggak tahu, gue belum nyoba. Terus mouse ini datang dengan baterai yang lebih rendah dari Rexus yang sebelumnya. Di sini cuma ada 300 mAh kapasitas baterainya, tapi si Fanatec ngeklaim kalau mouse ini bisa bertahan sampai 40 jam. Which is cukup lama gitu. Karena kan lu nggak main game 40 jam juga nggak sih? Kayak aja istirahatnya. Jadi pas lu istirahat ya bisa dicas gitu. Terus switchnya kayaknya kok harus makan dulu ya. Kayak 8.0 dan sensornya Pixar 3395. Yang lagi-lagi gue nggak begitu paham tentang sensor fungsinya apa. Bukan fungsinya, lebih ke istimewanya apa. Lanjut ke mouse gaming yang ketiga. Di sini gue kasih brand hijau dan on budget, Razer Orochi versi 2. Jadi mouse ini datang dari brand hijau yang dimana lo orang tahu brand hijau ini biasanya mouse-nya mahal-mahal, tapi sini harganya cukup miring, makanya gue masukin di sini. Jadi Razer Orochi versi 2 ini hadir dengan bobot yang kurang lebih sama kayak Fanatec Aria XD7 yang tadi, kurang dari 60 gram. Itu yang tertulis di e-commerce Razer. Nggak tahu bobot pasnya berapa. Dan yang paling menarik buat gue adalah Razer ngeklaim mouse ini bertahan sampai 425 jam. Itu untuk yang biasanya gitu. Terus bisa di-extend ke 950 jam dalam mode BLE, atau apa BLE? Bluetooth Low Energy mode mungkin ya, gue nggak tahu. Cuma ya buat lo yang pengen gaming 40 hari nonstop gitu ya bisa nih pakai ini mouse, karena 950 jam. Bos. 40 hari gaming nonstop wireless.
Gila, emang from gamer to gamer ya. Cuma mas ini tuh pakai baterai A2, dia kayak yang punya Logitech punya tuh. Jadi gua nggak tahu apakah ini tergantung kapasitas baterai A2 yang kenyang lu pakai, atau emang ya apapun jenis baterainya tapi bisa bertahan 450 jam atau 950 jam. Tapi gua nggak tahu sih, kayaknya tergantung kapasitas nggak sih, kayak 40 hari coy anjir. Cuma ini casnya ya kalau misalnya lu pakainya baterai casan, baterai A2 nya yang lu cas gitu. Kalau lu pakai baterai alkalin biasa ya lu ganti-ganti baterai gitu, kurangnya itu doang. Terus sensornya itu pakai second generation Razer Mechanical Mouse Switch. Sensornya optical Razer punya 5G Advance 18K. Gua ngerti lagi kali-kali ini. Jadi ya, lu bisa Google aja apa bedanya si sensor Razer sama yang Pixapau apalah itu. Dan yang keempat, dari Pulsar ya, berhenti bikin motor, bikin mouse. Enggak, beda Pulsar. Jadi mouse yang belakangan happening banget karena ngesponsorin banyak live streamer pro player. Gue gak tahu pro player disponsorin sama dia atau enggak, tapi live streamer banyak yang disponsorin sama Pulsar belakangan ini. Jadi buat lo yang mau ngerasain gitu kan mouse Pulsar nih kayak gimana sih performanya atau gimana gripnya gitu, lo bisa coba aja cek dari rekomendasi gue ini, Pulsar X Lite Wire PAW 3370 Ultralight Ergonomic Gaming Mouse. Nah, gitu namanya. Mouse ini paling ringan dibanding mouse-mouse yang ada di video ini karena cuma punya bobot 48,9 gram. 49 gram. Gini ya. 50 gram coy. Dia kalau suka yang ringan-ringan, ini paling ringan. Dia lebih ini. Cuma ini wired. Jadi masa kabelnya nggak bisa dicopot. Hanya Pulsar yang wireless itu setahu gue di atas 1 jutaan, jadi itu nggak masuk ke video ini. Itu beda video lah. Nah, kenapa gue rekomendasi ini juga karena beberapa pro player tuh emang pakai. Terus streamer juga merekomendasikan, bahkan buat orang-orang yang tidak disponsori gitu. Jadi gue asumsikan kalau memang mouse ini ajib gitu. Cuma ya gue nggak tahu, itu kan kata mereka gitu ya. Jadi kalau Mimin Pulsar Indonesia menonton ini, mungkin bisa kali satu gitu. Lanjut ke mouse yang terakhir, yang kelima. Gua kasih dari brand hijau. Kenapa? Hijau dan biru. Kenapa? Karena tidak lengkap gitu. Rekomendasi mouse tanpa Logitech ya kan. Tanpa G-series apalagi. Logitech G304 Lightspeed Mouse Gaming Wireless. Jadi mas Logitech-nya mas yang terberat di video kayaknya. Bukan terberat apanya, bobot mouse-nya gitu. Karena harus dengan 99 gram gitu, dimana kita lihat kompetitor yang lain beratnya hampir setengahnya. Dan untuk performa udah gak diraguin lagi menurut gua. Kenapa? Karena banyak banget content creator atau live streamer atau siapapun itu pakai mouse ini sampai mereka dapat sponsor dari brand lain. Biasanya paling sering tuh yang kayak 102, G102, G203 atau G apa yang 200, aku lupa. Jadi apalagi ya, pokoknya mouse ini udah ajib dah ya. Logitech dia sensornya Hero, terus koneksinya tuh yang Lightspeed wireless itu, yang pokoknya teknologinya Logitech lah begitu. Dan lagi ini kayak Razer tadi, baterainya pakai A2 dan diklaim up to 250 jam. Jadi gue nggak tahu apakah baterainya apa aja tetap awet sampai 150 jam atau tergantung kapasitas baterainya gitu ya. Jadi kalau buat lo yang mau nyoba brand biru ini alias Logitech, bisa jadi pilihan lo karena mouse-nya emang awet sih. Terus ya, kalau buat lo mungkin baru mau mulai live stream ya, bisa pakai G304 ini ya kan, sambil nunggu sponsor masuk begitu. Jadi ya siapa tahu ya kan, affordable juga, paling murah di video kali ini, harganya cuma 500 ribuan. Jadi yaudah, itu aja untuk video rekomendasi gaming kali ini untuk tahun 2022 sampai beberapa tahun ke depan. Sorry, gua bikin handphone. Kenapa? Karena mic-nya di sini, udah script-nya juga. Jadi udah, kalau pengen rekomendasi equipment gaming yang lain bisa komen aja di bawah. Ntar gue bikinin, gue udah ngelis beberapa video juga bakal diupload habis video ini. Dah. Ya udah begini lupa di record suaranya. Kocak. Enggak ding, udah.